Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, mungkin tak jarang dari kita melihat sebagian dari saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin yang masih asing dengan istilah tayamum, atau pada sebagian lainnya sudah mengetahui akan tayamum ini, namun belum mengetahui bagaimana tata cara tayamum yang sesuai dengan Nabi SAW ajarkan serta yang diinginkan oleh syariat kita. Maka pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meluangkan waktu untuk sama-sama mempelajari hal ini, sehingga ketika tiba waktunya untuk diamalkan, sudah dapat beramal dengan ilmu tersebut. Pendengar yang budiman, tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang artinya maksud. Sedangkan secara istilah, yaitu sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id yang bersih. Yang dimaksud dengan sa'id yaitu seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Tayamum ini disyariatkan dalam Islam karena hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis dan juga ijma' kaum muslimin. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan istri, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik dan bersih. Usaplah muka dan tangan kalian dengan tanah tersebut. Adapun dalil dari hadis yaitu sabda Rasulullah SAW dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Dijadikan bagi kami yaitu Nabi Muhammad SAW permukaan bumi sebagai media yang digunakan untuk bersuci jika kami tidak menjumpai air. Media atau benda yang dapat digunakan untuk bertayamum yaitu seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Artinya, dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Pendengar yang budiman, para ulama menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang bersuci dengan tayamum. Di antaranya yaitu, yang pertama, jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar atau dalam perjalanan ataupun tidak. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat air dalam jumlah terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut, semisal untuk minum dan memasak. Kemudian selanjutnya yaitu adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakitnya. Yang keempat yaitu ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu salat. Dan yang kelima yaitu khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Pendengar yang budiman, terkait dengan tata cara tayamum Nabi SAW ini dijelaskan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Ammar bin Yasir. Ba'athani Rasulullah SAW fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma fatamarragtu fi as-sa'id kama tamarragu ad-dabbah fadzakartu dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innama kana yakfik an tasna'a hakadha. Fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ardi thumma nafadaha thumma masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffihi thumma masaha bihi ma wajhahu. Yang artinya, Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini.
seraya beliau SAW memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Dan dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari rahimahullah disebutkan, wa masaha wajhahu wa kaffaihi wahidatan. Dan beliau SAW mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Pendengar, berdasarkan hadis tersebut, kita dapat simpulkan bahwa tata cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu yang pertama, niat dalam hati. Kemudian yang kedua, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Lalu yang ketiga, menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Dan yang keempat, yaitu menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Dan perlu diperhatikan bahwa semua usapan, baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah, itu dilakukan cukup sekali usapan saja. Dan bagian tangan yang diusap yaitu bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti halnya pada saat wudu. Tayamum ini juga dapat menghilangkan hadas, semisal janabah atau mandi besar. Demikian juga untuk hadas kecil. Demikianlah pendengar tata cara tayamum yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita supaya kita semua dapat mengamalkan tata cara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.